Oke, selamat datang di channel jailagung.com. Kali ini kita akan ngomongin Tuhan. Bisakah kita membahas Tuhan seolah-olah kita sedang membahas rokok ini atau korek ini? Bisakah kita membahas Tuhan dengan menggunakan pertanyaan 5W1H? Apa itu Tuhan? Kenapa itu Tuhan? Bagaimana itu Tuhan? Di mana itu? Dan sebagainya. Bisakah seperti itu? No, tidak bisa seperti itu, kawan. Tuhan itu melampaui ruang dan waktu. Jadi Tuhan itu tidak ada di dalam ruang dan waktu dan juga tidak ada di luar ruang dan waktu. Mari kita bahas lebih lengkapnya. Jadi dalam konteks space and time alias ruang dan waktu, Tuhan sering dipahami sebagai entitas yang memang melampaui kedua aspek tersebut. Dia tidak seperti manusia. Dia tidak seperti ciptaannya. Dia itu bahkan melampaui imajinasi kita semua. Karena itu Tuhan tidak terikat oleh batas-batas sebagaimana yang biasa kita pahami dalam realitas fisik. Jika ruang adalah wadah di mana segala sesuatu berada dan waktu adalah urutan peristiwa yang mengalir, maka Tuhan ada di luar dan di dalam kedua konsep tersebut tanpa harus dibatasi oleh keduanya. Jadi dalam pandangan ini Tuhan dianggap sebagai eternal alias abadi dan omnipresent alias ada di mana-mana sekaligus, yang berarti bahwa keberadaannya itu tidak dibatasi oleh lokasi fisik tertentu atau momen waktu tertentu. Jadi Tuhan itu distinct, Tuhan itu unik, Tuhan itu terpisah, dan Tuhan itu unik. Tuhan digambarkan sebagai realitas yang berbeda dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Konsep ini menyiratkan bahwa Tuhan bukan sekedar entitas lain di alam semesta ini, melainkan suatu eksistensi yang transenden dan tidak bisa sepadan dengan makhluk lain atau makhluk manapun atau bahkan siapapun intinya. Dalam pandangan teologis, Tuhan bukanlah bagian dari alam semesta. Tuhan adalah sumber dan pengatur alam semesta yang keberadaannya tidak bisa ditakar atau diukur dengan standar-standar yang sama dengan ciptaannya. Dalam konteks ini, keunikan Tuhan berarti bahwa Tuhan itu sempurna tanpa batas dan tidak tertandingi oleh apapun di alam semesta. Jadi sederhananya Tuhan dianggap sebagai kausa prima atau penyebab pertama atau sumber utama yang tidak memiliki awal atau tidak memiliki akhir, yang menciptakan dan memelihara alam semesta tetapi tidak terikat olehnya. Tuhan dalam esensinya bukan bagian dari rantai kausalitas biasa, dan Tuhan berdiri di luar semua kategori ruang, waktu, dan materi. Makanya ketika kita belajar saat Madrasah Sanawiyah, di situ kita belajar tauhid yang membahas tentang Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Apakah Tuhan itu duduk di atas aras? Apakah Tuhan itu menguasai aras? Ars itu adalah ciptaan Tuhan yang paling besar, yang paling hebat, melebihi besarnya jagat raya ini. Tetapi pun para penafsir menafsirkan bahwa Tuhan itu menguasai aras, bukan duduk di atas aras. Kenapa ditafsirkan sebagai menguasai? Karena jika ditafsirkan sebagai Tuhan duduk di atas aras, maka berarti itu seolah-olah memberikan kesempatan kepada imajinasi kita untuk membayangkan sesuatu yang lebih besar lagi daripada ars itu sendiri. Jika kita membayangkan hal seperti itu, maka berarti ini sudah membawa Tuhan pada sesuatu yang limited kayak gitu. Oke? Kalaupun kita bisa membahas Tuhan seperti sekarang ini, kalimat yang kita gunakan juga masih adalah kalimat yang berada dalam konteks space and time. Jadi bahkan diksi atau kalimat yang kita gunakan itu juga sangat terbatas untuk mendeskripsikan Tuhan yang begitu luas, yang begitu sempurna, yang maha. Tidak ada kata-kata lagi yang mungkin representatif dari saking mahanya Tuhan itu. Jadi bahkan bahasa manusia itu terbatas untuk membahas tentang Tuhan. Jadi itulah tantangannya iman, adalah ketika kita bisa percaya tanpa perlu bertanya. Oke? Nah, kalau sekedar untuk membahas tentang keberadaan Tuhan, itu sudah pelajaran saat masih Madrasah Sanawiyah dulu. Ada banyak kitab yang bisa kalian baca, seperti kitab Ummul Barohin, Husnul Hamidiyah, dan lain-lain. Jadi di tahun 2024 ini masih banyak PR yang bisa kita kerjakan. Indonesia masih banyak masalah, korupsi, kolusi, nepotisme, dan masih banyak lagi masalah yang lainnya. Oke? Nah, kita sebagai makhluk Tuhan, tunjukkan bagaimana kita bisa menjadi khair ummah yang bisa menciptakan keadilan dan kedamaian di dunia. Jangan malah berdebat, debat yang lain aja. Nah, bagi orang-orang yang merasa sedang berseteru dengan ateis atau orientalis,
silakan datangi si ateis, silakan datangi si orientalis. Karena kita sebagai umat Islam, kita kira sudah bukan waktunya membahas hal-hal di ranah itu. Kita waktunya adalah membangun bagaimana peradaban Islam itu menjadi lebih maju lagi daripada yang sekarang. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, ya sudah.